Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Jadi tergantung. Jadi sekarang tergantung kepada saya bukan kuasa hukum dari RK maupun Lisa. Saya suka kasih komentar karena termasuk salah satu pengacara senior. Ya, karena pengacara senior dan ini merupakan kasus seperti ini kasus langka. Kasus langka terutama terkait dengan tes DNA. Itu kasus langka. Boleh dikatakan hampir tidak ada di gugatan perdata, hampir tidak ada, ya. Jadi ini makanya saya kasih hanya secara normatif hukumnya dan prakteknya, oke? Hanya secara normatif hukumnya dan prakteknya, oke? Pertanyaannya begini, secara teori hukum dulu ya. Secara teori hukum dulu, ini kan diduga hubungan mau sama mau. Berarti tidak ada aspek penipuan, berarti tidak ada aspek pidana. Oke? Kalau tidak ada aspek pidana, berarti polisi tidak bisa terlibat dalam tes DNA, ya? Karena tidak ada aspek pidananya. Ya? Nah, kalau ada aspek pidananya, memang lebih menguntungkan cewek, karena polisi punya kekuatan power untuk mengharuskan tes DNA secara pidana, ya. Jadi, tapi karena ini hubungan mau sama mau, ya udah, nggak bisa polisi dilibatkan untuk tes DNA. Sekarang secara normatif ya. Secara normatif kedua, secara perdata, oke. Ada dua jenis gugatan perdata yang bisa dilakukan oleh Lisa. Satu, gugatan perdata untuk meminta pengadilan menyatakan itu adalah anak sah dari si laki. Satu lagi, gugatan tentang agar dilakukan tes DNA. Oke, gugatan yang pertama yang perihal agar pengadilan menyatakan itu adalah anaknya si cowok itu prematur, ya, karena belum ada tes DNA, ngerti gak? Jadi itulah kelemahan bagi pihak wanita. Jadi pihak wanita tidak bisa langsung gugat ke pengadilan untuk menyatakan anak ini adalah anak dari si laki, karena belum ada bukti tes DNA. Chatting-chattingan, hubungan mesra, hubungan check-in di mana itu bukan tidak membuktikan bahwa itu adalah anak. Kan cewek bisa aja dengan beberapa cowok kan, kayak kamu ada berapa cowok, ya. Jadi itu nggak bisa membuktikan. Sekalipun sudah misalnya seperti dikatakan oleh kuasa hukumnya Lisa bahwa mereka nginep 3 hari di luar kota, itu nggak jaminan bahwa itu adalah anaknya. Jadi kalau langsung gugat pertama untuk menyatakan bahwa si cowok itu adalah bapaknya, itu prematur, belum ada bukti. Sehingga mau tidak mau harus gugat dulu pertama, yaitu gugatan perdata agar pengadilan memerintahkan si laki untuk melakukan tes DNA. Jadi hanya perintah untuk tes DNA. Belum putusan mengenai bahwa itu anaknya, kan masih baru tes kan. Cuma tes DNA, perintah pengadilan tentang tes DNA, kalau tidak ada sanksinya itu sia-sia, karena di Indonesia ini tidak dikenal contempt of court. Artinya gini, orang yang tidak mematuhi hukuman putusan perdata tidak ada sanksinya. Jadi agar putusan pengadilan yang memerintahkan untuk menyatakan menghukum si laki melakukan tes DNA harus ada juga dalam gugatan itu, dengan syarat apabila si laki tidak mau melakukan tes DNA maka dikenakan denda misalnya 1 miliar sehari. Itu boleh secara perdata, ya, boleh 1 miliar sehari, ngerti kan? Nah, kalau itu udah menang, ternyata terbukti bahwa memang itu anaknya, barulah gugat ganti rugi dan nafkah, gitu loh. Jadi
perjuangan si wanita panjang. Pidana nggak bisa, perdata nggak bisa langsung gugat menyatakan bahwa itu adalah anaknya, karena belum ada tes DNA. Harus gugat perdata dulu, memerintahkan si laki untuk melakukan tes DNA. Kalau itu terbukti, baru kemudian gugat lagi nafkah dan ganti rugi. Jadi panjang ceritanya, ya. Itulah, itulah kisi-kisi yang saya suka utarakan sambil olahraga pagi. Ternyata kuasa hukum dari RK langsung nangkap, ya, langsung ngerti. Kemarin saya lihat di konferensi persnya, di persilisnya, mereka mengatakan RK hanya akan mau melakukan tes DNA sesuai prosedur hukum. Artinya kalau ada perintah pengadilan. Tadi kan udah kita bilang perintah pengadilan itu lama, jadi harus gugat dulu mengenai tes DNA. Itu bisa sampai PK, itu bisa 4 tahun, ya kan? Sesudah menang PK, gugat lagi ganti rugi 4 tahun lagi. Jadi itu makanya si laki tahu itu kelemahan dari si wanita, maka dia bertahan di benteng gugat perdata dulu gitu loh. Saya hanya mau tes DNA kalau sesuai prosedur pengadilan. Dia bertahan di balik itu. Karena itu bakal lama. Itu kan bisa perdata PN, PT, kasasi, PK. Ya kalaupun menang, belum tentu menang lagi tes DNA-nya. Baru kemudian gugat lagi untuk nafkah dan ganti rugi. Panjang ceritanya. Jadi kuasa hukum si laki tahu itu. Makanya sekarang dia memakai itu. Saya tidak si laki hanya mau tes DNA kalau ada perintah pengadilan. Pintar dia itu, dari Opung Hotman Paris. Oke? Itu. Cuma begini. Masing-masing punya kelemahan. Jadi keuntungan dari si laki adalah dia bertahan di balik prosedur birokrasi pengadilan, sehingga tahun demi tahun nggak akan terbukti bahwa dia adalah sebagai tes DNA-nya kan tidak susah dapat gitu loh. Tapi ya, itu juga kalau si ceweknya mau, itu juga dipakai oleh si cewek untuk kalau dia gugat, maka perkara ini akan berkuar-kuar terus. Ya, itu akan terus-terusan mempermalukan si cowok. Jadi punya minus plusnya. Kalau si cewek mau, dia gugat perdata, ya kan, untuk diminta dilakukan tes DNA, itu kan menjadi buka-bukaan di persidangan. Sementara yang sana kan mantan pejabat, ya, keluarganya, ya, mana mau begitu buka-bukaan. Ya, kalau si cewek melakukan itu terus-terusan, apalagi kalau pengacaranya yang rada-rada pintar kayak gua gitu kan, atau punya network, tapi saya nggak mau untuk dua-duanya, kan? Itu bisa akan sangat mempermalukan si cowok, karena di persidangan akan buka. Kalau saya jadi pengacara si cewek, saya buka rayuan pertama, keluarin dia, rayuan kedua. Terus bila perlu cara-cara itunya itu loh, cara-caranya ding gitu loh. Ketawa dia. Ya itu, kalau mau ya kan. Bayangin kalau itu nongol ke media. Bayangin coba akibatnya terhadap ini yang mantan pejabat, ya. Jadi kalau si cewek melakukan itu, ada kemungkinan di tengah persidangan ya akhirnya si cowok nyerah. Ya udah damai aja deh, shake hand. How much gitu loh. Itu dia. Jadi punya nilai minus plus dua-duanya. Kalau si cowok bertahan, dia tidak peduli lagi apapun mengenai publisitas, menguntungkan si cowok, ya kan? Karena dia nobody, tidak ada yang bisa perintah dia untuk tes DNA. Kalaupun digugat, ya berapa tahun baru, kan nggak bisa langsung, tidak bisa langsung gugat ini anakmu, nggak bisa, kan belum ada bukti, gitu loh. Nah itu dia, ya. Ini normatif dulu ya. Oke. Yang kedua, apa ruginya kalau sampai tes DNA terbukti? Entar dulu, ini penting ini. Kalau sampai tes terbukti, sangat merugikan si cowok. Karena berakibat bukan hanya tanggung jawab sebagai bapak, sebagai ganti rugi, warisan. Hati-hati loh. Karena menurut putusan Mahkamah Konstitusi, anak di luar hubungan nikah, kalau bisa dibuktikan DNA-nya sama, haknya warisannya penuh sama dengan anak sah. Ya. Walaupun itu kasus Murdiono sama Mucica Muhtar. Kan itu di MK kan? Ya kan? Jadi si anak itu berhak warisan
Apa mau Nyonya RK sama anak-anaknya? Apa mau? Jadi memang ini tergantung siapa adu kuat nih. Saya melihat apakah si ceweknya adu kuat atau tidak, itu loh kira-kira intinya, ya. Itu sekali lagi saya hanya membahas secara normatif sebagai pengacara senior, bukan memihak kepada siapapun, bukan kuasa hukum siapapun. Saya hanya melihat nilai positif negatif bagi kedua belah pihak. Apa pertanyaan? Kan RK akhirnya kan menafkahi katanya Bang, tapi 8 bulan terakhir ini dia udah agak menafkahi, gimana tuh Bang statement pihak dari Ya itu loh, itu belum bisa membuktikan bahwa dia adalah anak bapak biologisnya. Aku sering nafkahin cewek, apa anaknya anak buah, ngerti gak? Nggak jaminan. Kita sering nafkahin cewek hanya gara-gara dia cantik, ya. Pada bersama dia hamil, emang gua bapaknya enggak kan? Karena masih enak, nggak apa-apa deh kita. Soal Abang menyarankan Bu Atalia untuk melaporkan. Apa? Soal Abang menyarankan Bu Atalia untuk melaporkan Lisa Mariana dan suaminya, itu gimana Bang? Apa dia? Soal Abang menyarankan untuk melaporkan Lisa. Oke. Ini lagi. Jadi itu tadi kan normatif dari pihak si pacar, cewek, normatif dari pihak si laki. Ya, sekarang dari segi istri. Seorang istri, ya, secara normatif bisa melaporkan si pacar dan si suami perzinahan. Cuma si suami harus ikut kena. Nah, kalau si istrinya sama si suami pintar, bikin deal sambil ngobrol-ngobrol di kamar, yaudah deh, gue laporin lu deh. Tapi nanti tujuannya agar memaksa si cewek berdamai. Ya kan? Karena kalau udah tersangka kan, di BAP kan dia pusing kan. Nanti kalau sudah dia nyerah, kita cabut laporan. Bisa juga begitu. Nah, jadi ini semua permainan catur ini semua segi bisa. Ya. Untuk pasal dan ancamannya? Apa? Untuk pasal dan ancamannya? Ancamannya sih perzinahan nggak sampai di bawah 5 tahun, nggak bisa langsung ditahan. Tapi kan itu pidana, bisa jadi tersangka gitu loh. Tapi ada kemungkinan juga pihak cowok juga melaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Oke, itu pertanyaan berikutnya. Apakah si cowok bisa melaporkan pencemaran nama baik? Itu bahaya bagi si cowok. Karena dia hanya bisa mendalilkan bahwa namanya dicemarkan kalau dia bisa membuktikan bahwa dia bukan bapaknya. Berarti harus tes DNA. Polisi nanti bikin tes DNA, mana merugikan si cowok. Jangan-jangan benaran. Lagi pula di Indonesia ini tes DNA nggak jaminan, masih bisa diatur. Hati-hati. Ada pernah diatur isi hasilnya dia. Pernah kan ada artis, siapa itu cowok yang tiba-tiba saya nggak mau bilang nama deh. Tiba-tiba hasil DNA-nya katanya tidak identik, bukan anak bapaknya. Padahal cewek itu, saya kenal cewek itu, datang ke gue lagi waktu itu. Ya dia diskusi gimana ini, ya gimana udah keluar hasilnya mau apa lo? Itu bahaya loh. Ya, jadi hasil namanya di Indonesia ini kan hasil lab, apa sih yang nggak bisa diatur di Indonesia ini? Yang ada asal ada hepeng katanya. Bang, berarti saran buat ke MK sendiri apa? Diemin tapi makin menjadi, kalau melapor juga jadi buat... Bagi RK, saya tidak mau kasih saran. Saya bukan pengacara dia. Saya sekali lagi, saya hanya kasih normatif. Tergantung. Kalau dia tetap bertahan, biarin aja di media terus, ya udah. Posisi sekarang untung bagi dia. Biar aja gue digugat, ya kan? Ya kan? Ya kan? Bagi dia. Kalau dia mau kasus ini terus-menerus di media, ya udah, do nothing. Ya kan? Biar si ceweknya yang gugat. Ceweknya lagi-lagi tidak bisa langsung gugat bahwa itu adalah anaknya, harus gugat dulu tentang agar pengadilan memerintahkan tes DNA. Nah, itu bisa 3 tambah 3 bisa 6 tahun. Belum tentu menang lagi si ceweknya. Ya, jadi tergantung. Ini kan menyangkut reputasi. Kalau si cowoknya biarkan aja udah tanggung, ya udah. Si cewek gigi jari. Ya kan? Si cewek gigi jari. Kan nggak bisa apa-apa.
gugat perdata sanggup bayar pengacara. Dan itu harus pengacara yang pintar lagi. Dialah yang ngerti. Ini masalahnya banyak masalah praktek ini. Itu loh, ya. Apa nggak ada niatan mau membantu pihak cewek? Saya Ya, untuk gitu, Bang. saya Tunjuk, Bang. enggak. Tunjuk salah satu gitu. Saya udah sih. Saya itu bukan kelasnya kayak perkara Fadel yang pengacaranya itu loh. Mungkin udah ada Saya permohonan dari sudahlah, saya udah nggak usah saya ngomong lah. Saya nggak lebar. Saya udah perkara-perkara besar lah, ya. Tapi ini kan bagus, saya kasih analisa hukum bagus kan, agar pengacara-pengacara muda itu pengacaranya si RK langsung nangkap loh. Begitu saya ngomong itu, 2 hari lagi mereka di presilisnya, kami akan bertahan kepada prosedur hukum pengadilan. Kalau ada perintah pengadilan baru kami mau tes DNA. Nah itu sesuai dengan kisi-kisi yang gue berikan. Ya udah ngomong, ada itu di video, pengacaranya udah ngomong. Ini Bang, kalaupun tes DNA tapi sama-sama saling mau, artinya RK boleh kesepakatan bersama. Oh yang apa sih yang tidak boleh? Itu bisa menguntungkan siapa Bang kalau menurut Abang? Tergantung. Kesepakatan bersama ya. Ya kalau si cowok rada-rada ragu, mendingan jangan. Ntar mirip. Nggak. Kesepakatan bersama, kalau memang lu yakin, ya. Kalau memang lu yakin, tapi kalau enggak ya malah itu namanya gali lubang sendiri gitu loh. Lisa kan pede Bang. Hah? Terus menggaungkan ingin tes DNA terus Bang. Apa? Lisa pede gitu Bang, pengen tes DNA terus gitu Bang. Ya berarti dia yakin. Ya, berarti dia yakin. Masalahnya, walaupun yakin sudah, misalnya pun benar sudah hubungan berapa tahun, tapi itu kan tidak membuktikan bahwa dia ayahnya. Ya, bahwa ada hubungan bisa tapi nggak bisa. Karena cewek, aku ini bisa punya pacar lebih dari satu, cewek juga begitu gitu loh. Ya. Kasusnya gini Bang, misalnya DNA dilakukan dan itu bukan anak.